Perkenalkan, nama saya Bima Pertanantes Tepu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana perancangan museum yang diajukan sebagai tugas akhir saya. Judul yang saya ambil di sini adalah perancangan museum peninggalan situs kota Cina berbasis virtual interaktif di Medan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu bagian pemetaan masalah. Perancangan museum peninggalan situs kota Cina. Yang pertama itu adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah dan yang ditekankan di sini adalah budaya Cina itu sendiri. Yang dimana di museum ini akan menceritakan sejarah masuknya budaya tersebut ke Indonesia, perkembangannya serta penyebaran budaya tersebut di Indonesia, dampak yang ditimbulkan oleh budaya tersebut di Indonesia, serta perbedaan mengenai budaya Cina yang dahulu dengan Cina yang sekarang. Kemudian itu edukasi, yang dimana saat ini masih kurangnya fasilitas edukasi mengenai budaya itu sendiri. Hingga muncullah sebuah museum, yang dimana museum juga akan mengedukasi. Nah, pada museum tersebut identik dengan sebuah display. Display yang menarik di sini. Untuk membuat display yang lebih menarik, di sini saya memilih untuk mengoptimalkan teknologi masa sekarang, seperti teknologi AR, VR, 3D hologram, AI. Nah, yang dimana semua teknologi itu akan dikombinasikan untuk memenuhi fasilitas edukasi dalam museum tersebut, selain menggunakan display yang ada. Kemudian edukasi juga dibagi secara dua, yang dimana secara langsung dan secara tidak langsung. Yang dimana edukasi secara langsung akan berhubungan langsung dengan teknologi yang digunakan. Kemudian yang secara tidak langsung akan menceritakan sebuah sejarah budaya Cina itu sendiri serta ragam budaya yang berkaitan dengan Cina pada saat masuk ke Indonesia. Kemudian latar belakang masalah. Situs kota Cina sendiri merupakan salah satu wilayah tinggalan budaya di Sumatera Utara yang berhubungan erat dengan jaringan perdagangan di Asia Tenggara, setidaknya mulai dari abad 12 hingga ke abad 14 Masehi silam. Kemudian nama kota Cina sendiri diberikan berdasarkan pertimbangan sejarah Melayu yang menyebutkan bahwa pengertian kota adalah kawasan yang ramai untuk berdagang, sedangkan Cina merujuk pada daerah asal ditemukannya benda-benda artefak di kawasan ini. Kemudian kawasan Cina sendiri merupakan sebuah wilayah yang terbilang cukup luas dengan sebaran tinggalan arkeologis yang masih bisa dijumpai pada banyak tempat. Wilayah yang mengandung banyak temuan arkeologis luasnya mencapai sekitar 25 hektar, yang dimana wilayah tersebut meliputi seperti Danau Siombak dengan temuan berupa sisa perahu serta beberapa fragmen gerabah, kemudian situs kota Cina dengan temuan struktur bata, batu umpak, fragmen gerabah, fragmen keramik, fragmen logam, fragmen kaca, dan koin Cina. Kemudian situs kota Cina yang ada di Medan dan di Indonesia saat ini masih menyimpan begitu banyak peninggalan artefak yang bermuatan budaya Tionghoa dan juga belum banyak yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pemanfaatan model virtual dipercaya dapat meningkatkan nilai edukasi pada revitalisasi peran museum. Ada beberapa strategi yang direncanakan dari Gerakan Nasional Cinta Museum yang meliputi strategi mereposisi museum dalam menangkap peluang ke depan, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi koleksi. Kegiatan museum mempromosikan atau kampanye museum sebagai tempat yang atraktif dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Kemudian fokus permasalahan yang ada di sini adalah perlunya fasilitas edukasi untuk mengetahui sejarah mengenai budaya dan peninggalan pada situs kota Cina di Indonesia. Kemudian perlunya fasilitas pendisplayan yang unik serta tidak membosankan dan mampu mendukung meningkatkan minat pengunjung. Kemudian permasalahan perancangan yang ada di sini adalah bagaimana menyampaikan visual budaya Tionghoa dari zaman dahulu sampai saat ini dalam sebuah ruangan. Kemudian bagaimana merancang area display yang dapat digunakan untuk berinteraksi secara langsung dan mendukung teknologi yang ada saat ini, sehingga pengunjung dapat melihat objek yang mungkin tidak dipamerkan dalam museum tersebut. Ide gagasan dalam perancangan Museum Peninggalan Situs Kota Cina ini adalah perjalanan budaya, yang mana akan menceritakan sejarah awal masuknya budaya Cina ke Indonesia. Karena setiap budaya yang masuk ke Indonesia itu memiliki sejarah dan perjalanan yang berbeda-beda. Dalam perancangan Museum Peninggalan Situs Kota Cina di Medan ini merupakan museum yang
menerapkan teknologi berbasis virtual interaktif, sehingga diharapkan pengunjung tidak mudah bosan saat berada dan berkunjung ke museum tersebut. Kemudian dalam museum ini juga terdapat fasilitas interaksi seperti live VR serta 3D action, yang dimana ini bertujuan untuk memberikan kesan serta pengalaman baru saat berkunjung ke sebuah museum tersebut. Selanjutnya, tinjauan data dan teori. Menurut ICOM atau International Council of Museums, yang dimana itu adalah suatu badan kerjasama profesional bidang permusiuman yang didirikan oleh kalangan profesi permusiuman dari seluruh dunia, mengatakan bahwa museum merupakan sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, untuk mengumpulkan, merawat, serta memamerkan dengan tujuan-tujuan penelitian, pendidikan, dan hiburan. Kemudian A.C. Parker, di mana dia adalah seorang ahli dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa museum dalam arti modern adalah sebuah lembaga secara aktif melakukan tugasnya dalam hal menerangkan dunia manusia dan alam. Selanjutnya, komputer dapat membuat lingkungan simulasi 3 dimensi atau 3D yang dapat berinteraksi layaknya lingkungan asli atau nyata, menggunakan peralatan elektronik tertentu. Lingkungan simulasi ini disebut sebagai virtual reality atau VR. Jika sebuah lingkungan simulasi dikondisikan layaknya sebuah museum, maka akan menjadi sebuah museum virtual. Museum virtual secara garis besar adalah kumpulan gambar, file suara, teks dokumen, dan video dari sejarah ilmiah atau kepentingan budaya yang direkam secara digital dan dapat diakses melalui media elektronik. Museum virtual juga sering disebut sebagai e-museum, museum elektronik, dan museum digital. Dari abad ke-12 sampai 14, kota Cina adalah pelabuhan niaga internasional, di mana berlabuh kapal yang berasal dari Persia, India, dan Tiongkok. Kota Cina diperkirakan mengalami kejayaannya pada masa dinasti Song, atau pada tahun 1279 silam. Hal ini dianggap karena banyaknya perdagangan yang dilakukan di sana. Terungkapnya sejarah kota Cina itu sendiri dikarenakan ditemukannya sebuah arca kuno, tepatnya pada saat adanya penggalian tanah menggunakan alat berat untuk penimbunan pembangunan jalan tol Belmera pada tahun 1946 silam. Studi banding di sini dilakukan pada Museum Batak Dewi Siralaya Center yang berlokasi di Sumatera Utara. Untuk pencapaian akses masuk ke gedungnya itu memiliki kendala yang dimana jalur masuk serta jalur menuju ke lantai atasnya itu hanya ada satu jalur. Hal ini akan mengakibatkan penumpukan pada satu titik. Nah, kemudian fasilitas luar bangunan memiliki potensi yang bagus karena memiliki area parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan beroda 2, 4 maupun bus. Sedangkan fasilitas yang ada di dalam bangunan sendiri masih sangat tergolong minim menggunakan teknologi masa kini. Hanya beberapa area saja yang sudah menggunakan media komputerisasi sebagai pendukung dalam pendisplayan tersebut. Kemudian deskripsi user. Di sini ada 2 pengelola serta pengunjung. Ini adalah struktur organisasi dari museum tersebut, yang dimana dikepalai oleh direktur utama, kemudian tata usaha, kemudian ada badan konservasi dan privasi, badan kurator dan penelitian, badan IT dan penelitian serta servis, serta diikuti oleh staf dari badan-badan tersebut. Selanjutnya adalah alur sirkulasi pengelola. Pada saat memasuki area perkantoran, di dekat area pintu masuk itu ada loading area untuk menampung serta menyeleksi barang-barang. Setelah barang-barang selesai akan dimasukin ke gudang. Kemudian di area gudang dekat juga dengan toilet serta musola. Kemudian ada ruang kurator dan penelitian, ruang IT dan servis, ruang direktur, ruang tata usaha serta rapat, dan ada laboratorium. Selanjutnya adalah sirkulasi pengunjung. Pada saat pengunjung memasuki area museum, pengunjung akan diarahkan menuju ke arah lobi dan informasi, yang dimana akan diadakannya scanning tiket serta pembagian earphone. Nah, earphone tersebut berguna pada saat adanya informasi mengenai museum tersebut, serta berguna pada saat pengunjung akan menggunakan teknologi interaksi yang ada di ruang pameran. Kemudian dari lobi dan informasi, pengunjung dapat langsung menuju ke area temporer atau
langsung menuju ke lantai atas, yang dimana pada area lantai atas ini ada ruangan, ada area introduksi, area 1, area 2, ruang edukasi, area 3, area 4, area 5, serta pameran khusus. Nah, pada saat memasuki lantai atas, pengunjung akan diarahkan menuju ke area introduksi, kemudian dari area introduksi ke area 1, kemudian ke area 2. Dari area 2, pengunjung bisa langsung memilih menuju ke area 3 atau melewati ruang edukasi untuk menuju ke area 3. Dari area 3, pengunjung menuju ke area 4, serta dari area 4 menuju ke area 5. Dari area 5, pengunjung dapat memilih kembali ke area lobby atau ke area lantai dasar atau ke area pameran khusus. Dan pengunjung juga dapat dari area 5 kembali ke area introduksi. Kemudian ini adalah tabel aktivitas fasilitas untuk Museum Peninggalan Situs Kota Cina. Ada ruang direktur, tata usaha, konservasi dan privasi, kurator dan penelitian, badan IT dan penelitian servis, lab. Kemudian lab konservasi itu berada pada ruangan laboratorium. Kemudian ada area introduksi, area display 1 yang disebut dengan area HK, kemudian area display 2 yang disebut dengan area Hainan, kemudian area display 3 yang disebut dengan area Hokkien, kemudian area display 4 yang disebut dengan Kantonis, kemudian area pameran khusus, serta area pameran kontemporer, serta ada retail, kemudian ada toilet, musola, ruang edukasi, serta lobby, serta informasi. Yang dimana secara keseluruhan, luas kebutuhan ruang perancangan interior Museum Peninggalan Situs Kota Cina ini adalah lebih kurangnya 2.184 meter persegi. Kemudian ini adalah denah perancangan, yang dimana denah perancangan menggunakan denah asli dari Museum Batak Tegus Lelahi dengan luas tanah sebesar 6.250 meter persegi dan luas bangunannya sebesar 3.560 meter persegi. Kemudian ini adalah potongan arsitektural dari Museum Batak Tegus Lelahi Center. Kemudian ini adalah zoning basement, zoning pada lantai basement, yang dimana adanya area private dan area service. Kemudian zoning lantai dasar itu ada area publik, serta lantai atas itu publik. Kemudian blocking basement. Nah, pada basement ini terdapat ruangan gudang, musola, toilet, pria dan wanita, ruang kurator, ruang privasi dan konservasi, ruang IT, ruang direktur, tata usaha dan serta ruang rapat, kemudian ruang lab. Selanjutnya blocking lantai dasar. Lantai dasar diisi oleh retail, tapi retail berada pada depan bangunan gedung utama. Jadi retail tidak satu pada bangunan gedung utama. Ada area lobby dan informasi, ada ruang pameran temporer. Kemudian blocking lantai atas semuanya diisi oleh area pameran, yang dimana area pameran tersebut telah dibagi menjadi beberapa area. Kemudian usulan denah khusus yang saya ambil di sini adalah lantai dasar, yang dimana meliputi ruang temporer dan lobby serta informasi. Kemudian lantai atas yang meliputi seluruh area pameran, ruang edukasi, dan pameran khusus. Selanjutnya adalah tema dan konsep perancangan. Tema yang diambil dalam perancangan Museum Peninggalan Situs Kota Cina ini adalah Cultural Journey. Konsep ini sendiri diambil berdasarkan storyline yang menceritakan bagaimana perjalanan budaya. Perjalanan budaya yang dimaksud di sini merupakan perjalanan budaya Tionghoa yang dulunya masuk dan berkembang di Indonesia hingga saat ini. Kemudian konsep pola lantai. Konsep pola lantai yang digunakan pada perancangan ini terinspirasi dari sebuah lampion, yang dimana dari lampion ini memiliki sebuah bolongan. Dari bolongan itu menciptakan sebuah pola. Nah, dari pola tersebut akan diterapkan sebagai konsep pola lantai. Kemudian pola ceiling. Pola ceiling ini terinspirasi dari kipas tangan tradisional Cina, yang dimana memiliki suatu bentuk, dan bentuk tersebut
akan diekspor sehingga terjadi bentuk yang diinginkan. Selanjutnya konsep wayfinding system. Wayfinding system akan diterapkan pada pencahayaan untuk mengarahkan pengguna. Perancangan interior ini juga akan menerapkan seng tulisan pada setiap ruangan agar pengguna tidak salah masuk ruangan, serta adanya informasional sign yang berisi tentang lokasi berupa tata letak ruangan di area museum tersebut. Selanjutnya konsep material, di mana material treatment dinding akan menggunakan GRC, untuk area ceiling sendiri akan menggunakan gypsum, dan untuk material lantai menggunakan parket dan marmer putih. Selanjutnya konsep warna. Konsep warna yang digunakan pada perancangan ini berdasarkan pada warna-warna barongsai yang umum kita jumpai, di mana setiap warna memiliki arti tersendiri, seperti warna merah yang melambangkan keberanian serta kebahagiaan, hitam yang melambangkan keingintahuan yang tinggi, emas melambangkan kegembiraan dan semangat, kuning melambangkan keberuntungan dan ketulusan hati, serta putih melambangkan kesucian. Kemudian konsep bentuk. Konsep bentuk pada perancangan ini terinspirasi dari bentuk garis yang ada pada badan barongsai, yang dimana garis tersebut tidak putus dan memiliki pola yang berulang, serta bentuk bulat dari mata barongsai yang dieksplorasi sehingga menjadi bentuk yang diinginkan atau memiliki pola unik. Selanjutnya itu konsep pencahayaan. Pencahayaan pada perancangan ini dibagi menjadi dua, yaitu buatan dan alami. Untuk pencahayaan alami menggunakan bukaan horizontal untuk jalur masuknya cahaya matahari. Kemudian untuk pencahayaan buatan lebih diimplementasikan pada setiap elemen ruang seperti ceiling, dinding, lantai, dan yang paling utama adalah area pameran. Hal ini bertujuan agar lebih fokus terhadap bidang objek yang dipamerkan, karena disoroti oleh cahaya. Selanjutnya konsep penghawaan. Konsep penghawaan pada perancangan ini juga dibagi menjadi dua, diantaranya penghawaan alami serta penghawaan buatan. Untuk penghawaan alami sendiri menggunakan bukaan horizontal yang lebih lebar yang dimana untuk mengoptimalkan jalur masuknya sirkulasi udara dari luar bangunan menuju ke area dalam bangunan. Sementara untuk penghawaan buatan menggunakan AC sentral yang diaplikasikan pada semua area museum. Selanjutnya konsep keamanan. Konsep keamanan pada Museum Peninggalan Situs Kota Cina ini diaplikasikan dalam penggunaan bahan material yang ramah lingkungan, menggunakan material yang tidak licin pada lantai, menggunakan material yang tidak kasar, menggunakan material yang tidak mengandung zat kimia berbahaya, serta didukung dengan teknis keamanan seperti smoke detector, fire detector, sprinkler, fire alarm, tangga darurat, serta CCTV. Kemudian konsep display. Konsep display yang digunakan pada perancangan ini dibagi ke dalam jenis-jenis display yang akan disesuaikan untuk karakteristik dari masing-masing koleksi. Untuk koleksi dengan material yang rentan terhadap usia disimpan dalam vitrin. Untuk koleksi dengan ukuran dan massa yang besar digunakan pedestal atau pushdeck. Sedangkan untuk koleksi yang memiliki nilai sejarah yang tinggi akan disimpan dalam vitrin, kemudian diletakkan pada area yang mudah dilihat secara visual, yang dimana hal ini bertujuan sebagai point of interest dalam museum tersebut. Kemudian storyline. Museum ini akan menyajikan alur cerita mengenai sejarah budaya Cina, bagaimana budaya Cina masuk Indonesia, bagaimana penyebarannya ke beberapa wilayah di Indonesia, serta bagaimana perkembangan dari budaya Cina tersebut dari dulu hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.